Halo gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Beberapa waktu yang lalu, saya kan sudah bikin video tentang gimana sih cara ngajak musang kita mudik. Nah, di video itu ada beberapa orang yang bertanya, apakah musang saya bisa ditinggalin pas mudik? Nah, jawabannya sebenarnya buat saya tuh agak rumit ya gan, harus saya jelaskan lebih detail gan. Oke gan, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang bisa nggak musang kita ditinggal mudik bersama saya dan si Bim Bim. Jawabannya adalah bisa nggak bisa. Nah, kenapa saya jawabannya ngambang gitu? Pertama saya jelasin musang dulu ya gan, secara sekilas. Nah, musang ini kan termasuk hewan mamalia ya gan. Jadi dia itu setiap hari harus makan gan, kecuali dia lagi hibernasi. Cuma kan hewan mamalia yang hibernasi itu kebanyakan di daerah subtropis ya, jadi yang 4 musim. Kalau di 2 musim itu jarang ada hewan yang hibernasi kan. Beda sama reptil, dimanapun reptil, biarpun di tropis atau di tempat yang 4 musim, dia itu memang jarang makan kan, karena reptil itu kan hewan darah dingin. Dia bisa nggak makan berhari-hari, bahkan ada hewan yang sampai berminggu-minggu nggak makan kan. Jadi dari penjelasan ini ketahuan ya jawabannya, kalau musang itu agak susah ya kita tinggalin lama-lama kan. Tapi saya pernah pengalaman ninggalin musang selama 3 hari dan itu aman kan. Memang sih agak dehidrasi tapi aman. Nah, kali ini saya pengen ngasih tips itu kan. Cara ninggalin musang maksimal selama 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, Agan harus lakuin cara lain ya. Nanti saya jelasin semua caranya. Yang pertama kita mulai dari cara ninggalin musang maksimal selama 3 hari. Yang pertama, pastikan musangnya itu sehat dulu kan. Karena kalau sakit, dia nggak bakalan bertahan kita tinggalin selama beberapa hari. Yang kedua, pastikan kandangnya juga bersih ya kan. Bersih dan tempatnya itu bagus buat musang diam di kandang selama beberapa hari. Yaitu tempatnya agak gelap, tenang, dan nggak ada suara berisik gitu kan. Dan yang paling penting juga, hewan di kandang itu biasanya musuhnya satu aja kan, yaitu semut. Jadi kita harus pastikan kandangnya itu nggak ada semut, apalagi semut merah ya, karena berbahaya buat hewan kita. Cara yang biasa saya gunakan yaitu sebelum saya tinggalin musang saya, biasanya saya kasih kapur ajaib gitu, biar nggak ada semut yang mendekat ke kandangnya. Yang kedua adalah pastikan tempat makan dan minum musang itu nggak gampang tumpah atau terbalik, karena musang ini punya sifat dia tuh suka sekali ngacak-ngacak benda apapun yang ada di dalam kandangnya gan. Contohnya kayak tempat makan minum itu sering dibalik-balikin. Nah, itu pastikan kandangnya itu nempel rapet sama alasnya gan. Ya, caranya tuh banyak ya, bisa Agan tempel menggunakan kawat gitu. Jadi pinggiran tempat makannya itu dikasih kawat, ditempelin di bagian samping kandangnya, atau Agan lem atau paku ya, terserah Agan. Yang penting kandangnya itu nggak gampang terbalik, karena kalau terbalik, meskipun misalnya kita kasih makan atau minum yang banyak, kalau langsung ditumpahin kan dia nggak bakalan bisa makan atau minum kan, jadi sama aja dia kayak puasa Gan. Oke lah, kalau makanannya tuh sebenarnya nggak terlalu jadi masalah ya, karena hewan memang dasarnya bisa bertahan kalau nggak makan selama beberapa hari. Cuma yang paling fatal itu minum kan, karena hewan apalagi mamalia itu sangat butuh minum. Pokoknya setiap hari dia harus minum. Kalau dia nggak minum sehari aja, dia bisa dehidrasi dan itu sangat berbahaya buat nyawa si musang. Nah, yang ketiga, kasih makanan yang sifatnya itu padat dan nggak gampang busuk kan. Kalau kita kasih kayak nasi telur, kita kasih kayak buah-buahan, itu biasanya sehari aja sudah busuk ya. Dan kalau pas busuk dimakan musang itu nggak baik buat kesehatan pencernaan musang. Tapi saya punya satu bahan yang agak gampang cari dan itu lumayan awet sih. Mungkin kalau kena udara langsung itu bertahan sampai beberapa hari, yaitu cat food kering kan. Ya kalau misalnya musangnya nggak mau cat food, bisa dog food yang kering. Pokoknya makanan yang kering-kering gitulah, karena termasuk lumayan awet ya, 2-3 hari aman lah dikasih ke musang.
Tapi juga jangan lupa ya, kalau ngasih tempat minum, wadah minum, kalau bisa yang agak besar biar musangnya itu selama beberapa hari bisa minum terus. Kalau tempatnya terlalu kecil, takutnya nanti sehari aja udah habis kan minumannya. Yang keempat, itu kalau kita sudah sampai dari perjalanan selama 2-3 hari, kita lihat musang kita, yang paling pertama Agan harus lakukan yaitu bersihin dulu kandangnya, karena selama 3 hari pasti kotorannya tuh banyak dan kandangnya tuh kotor, jadi kita harus bersihin kan. Setelah kita bersihin kandangnya, kita pastikan kesehatan si musang dulu ya. Kalau misalnya badannya agak kotor ya Agan lap-lapin, Agan grooming menggunakan sisir untuk anjing gitu. Setelah itu kita kasih minum dan makanan kan, biar dia mau makan lagi. Kalau misalnya musang Agan minumnya nggak habis-habis, kasih aja terus minum sampai dia nggak mau minum lagi, karena itu tanda musang Agan lagi dehidrasi. Sebenarnya itu aja sih cara ninggalin musang maksimal selama 3 hari ya. Tapi kalau Agan mau ninggalin musang lebih dari 3 hari, jangan pakai cara yang tadi kan. Saya punya cara lain yang lebih simple. Agan mau nggak mau harus nyuruh keluarga, tetangga, atau teman ngasih makan si musang. Memang sih agak susah ya buat nyari orang yang mau ngerawat musang kita, apalagi orangnya tuh nggak kenal musang sebelumnya ya. Cuma kasih tahu aja ke orang yang mau merawat itu, perlu ngasih makan aja kan. Kalau bersihin kandangnya nggak apa-apa sih, itu masih bisa aman. Yang penting dia mau ngasih makan dan minum, itu aja dah dulu kan. Nah, sebelum kita ninggalin musang kita selama lebih dari 3 hari, itu yang dipersiapkan mirip-mirip ya kayak yang saya jelaskan tadi. Kalau kita ninggalin musang maksimal 3 hari, yaitu kita pastikan musangnya sehat, kandangnya bersih, kita kasih kapur ajaib biar nggak ada semut, dan setelah itu kita atur pakannya. Misalnya kita mau ninggalin musang selama seminggu ya, kita siapin. Kalau saya sih biasanya saya siapin 6 buah telur yang sudah saya orek-orek gitu. Nanti biar kalau ada yang mau ngerawat musang saya, pas saya tinggalin, dia tinggal ngambil di kulkas, langsung dikasih ke musangnya. Dan sorenya biasanya saya siapin pisang gitu, biar dia makan pisang. Ya sebenarnya itu aja kan, kita pastikan makanannya selama kita tinggalin tuh cukup, biar orang yang ngerawat tuh nggak bingung. Ya sebenarnya sesederhana itu sih kan, kalau kita ninggalin musang lebih dari 3 hari dan kita harus nyuruh orang buat ngerawat ya, minimal ngasih makan. Nanti kalau kita sampai ke rumah lagi, hal yang pertama Agan harus lakukan ya bersihin kandangnya, karena udah pasti selama beberapa hari kita tinggalin musang itu kotorannya pasti banyak kan. Kita bersihin kandangnya dan kita mandiin juga musangnya biar seger. Setelah itu kita kasih makanan kesukaan musang kita. Ya biasanya 1-2 hari nanti dia udah normal lagi kok kan, dia udah seger lagi. Oke, tadi itu gimana sih cara ninggalin musang kita pas mudik. Nah, kalau Agan ninggalinnya maksimal 3 hari, itu bisa sih kita tinggalin gitu aja. Yang penting kita siapin kandangnya, siapin wadah dan makanannya. Tapi kalau lebih dari 3 hari, mau nggak mau Agan harus suruh orang ya minimal ngasih makan aja kan. Cuma kalau kita udah sampai di rumah, kita harus bersihin kandangnya sampai bersih banget biar musang kita nggak terkena penyakit, dan mandiin si musang biar seger. Kalau udah selesai, baru kita kasih makanan yang dia suka biar dia cepat makan, cepat pulih lagi badannya. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bim Bim. Salam hewan lestarigan. Bersama saya dan si Bim Bim.